Perkenalkan, nama saya Ruben Transuaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penerapan Git dan GitHub serta cara untuk deploy-nya melalui Vercel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan menunjukkan hasil yang telah saya deploy. Nah, ini adalah project saya yang telah berhasil saya deploy melalui Vercel. Nah, seperti ini dia. Dia telah memiliki gambar juga. Bisa menu login, bisa pindah-pindah menu. Oke, saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara membuatnya agar bisa di-deploy. Yang pertama, teman-teman harus memastikan kalau teman-teman sudah mempunyai Git-nya. Itu jika belum punya silahkan download terlebih dahulu Git-nya. Untuk teman di sini saya menggunakan Git for Windows kali 6 setup ini. Jika jika sudah selesai mendownload, tekan next 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 saja sampai finish ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang membutuhkan adalah file project teman-teman sendiri. Nah, jika teman-teman telah punya file project-nya, yang harus teman-teman lakukan itu yang pertama itu adalah mengetik git init. Git init nih. Teman-teman harus membuat ini dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa dibuat git init nih? Git init nih dia tuh biar dia bisa menggunakan git di dalam project ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman silakan buat repository teman-teman sendiri di dalam teman-teman itu. Nah, untuk cara membuat repository itu teman-teman ya, pertama silakan buat akun terlebih dahulu. Jika sudah buat akun, tekan profile, your repositories. Nah, di sini teman-teman, ini adalah repository kita miliki. Di sini saya punya banyak repository. Dan untuk cara membuat baru itu gampang, saya tinggal tekan new di sini, tinggal new, masukkan nama repository yang ingin teman-teman buat. Ini bebas ya teman-teman apa saja, biar teman-teman nggak lupa. Nah, saya kosongkan saya dulu. Sini saya akan menggunakan private gitu, teman. Ini bebas teman-teman ingin pakai yang public atau private. Oke, jika sudah silakan create repository. Di sini saya tidak punya kepentingan, jadi saya tidak akan membuatnya kembali. Oke, jika sudah membuat repositorinya, tekan repository yang baru saya teman-teman buat. Dia harusnya kosong sih itu. Repository yang kosong, repository tersebut. Repository kosong tuh harusnya seperti ini dia. Nah, ini adalah repository apabila baru dibuat. Oke, langsung saja setelah itu eh, jika teman-teman sudah membuat repository tadi, balik lagi ke dalam Visual Studio Code-nya. Lalu silakan ketik git add titik seperti ini teman-teman. Git add titik ini dia tuh berfungsi untuk menambahkan semua file ini tadi kan apabila kita masukkan ini dia otomatis akan hijau semua nih. Hijau dia artinya itu baru belum di pack tuh, belum dimasukkan. Ini file itu masih baru semua. Nah, lalu apabila kita tambahkan ini, jadi dia akan ditambahkan gitu loh. Ditambahkan, dia akan disimpan sementara. Akan ditambahkan untuk kita commit gitu. Nah, jadi secara mudah jika sudah git add maka dia akan nampak di sini harusnya dibuatnya. Nah, git add titik ini akan menambahkan semuanya sekaligus. Nah, teman-teman apabila hanya ingin beberapa file saja, file tertentu saja, jangan pakai titik ya. Sebut aja nama filenya misalnya git add, sini akan pakai error patch gitu. Patch.jsx seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini saja. Jika hanya ingin file-file tertentu, jika tidak ya silakan pakai titik. Dan apabila ada file yang teman sudah buat git add titik ini tetapi tidak mau juga dia terpush gitu, maka silakan pakai min f gitu. Nah, setelah teman-teman selesai buat git add itu, dia setelah ditambahkan eh, langkah selanjutnya harus teman-teman buat itu untuk menyimpannya ke dalam staging area ya teman-teman. Untuk menyimpan itu teman-teman silakan gunakan perintah git commit min m dan di sini adalah pesannya nih teman-teman. Pesan. Ini pesan ini gunanya biar teman-teman tahu apa apa aja perubahan di file teman-teman tersebut. Nah, pesan ini adalah misalnya nih teman-teman ada git tadi nih di semua kan git terus semua nih. Jadi itu pesan yang paling cocok itu adalah eh, first atau pertama kali untuk mengcomitnya, pertama kali commit gitu. Nah, untuk commit selanjutnya silakan misalnya teman-teman ada ganti di bagian dashboard di JSX gini. Nah, silakan pesan ini teman-teman buat aja gini, update dashboard gitu. Biar apa? Biar teman-teman tahu, oh komit kedua saya gunakan ini. Nah, setelah di komit,
Teman-teman bisa ngecek apa yang telah di-commit dengan menggunakan git status ya. Apa yang telah commit di apa di status ini bisa kita gunakan untuk ngecek apa saja file yang telah kita add dan juga apa saja file yang telah kita commit gitu loh. Nah, setelah di-commit dia akan tersimpan ke dalam staging area ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu ya karena teman-teman baru pertama kali menemukan dia ke dalam GitHub, maka teman-teman harus buat menyambungkan repository itu dengan menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Git origin git remote maksud teman git remote add origin terus teman-teman silahkan eh, tambahkan kodenya itu. Tambahkan repository tersebut. Nah, untuk tambahkan repository itu gunakan saja ini dengan HTTPS-nya. Ini karena yang saya ini bentar ya, sini saya akan tunjukkan dengan repository yang kosong kan gitu. Nah, di sini kamu bisa ngambil kodenya itu ada di sini nih. Yang pertama tuh ini ada HTTPS atau SSH. Silakan gunakan HTTPS saja ya teman-teman. Copy, masuk sini lagi, dan tambah ini. Nah, baru itu kita tekan teman-teman tekan enter. Setelah teman-teman telah berhasil meremotnya, teman silakan untuk ngecek apakah telah berhasil melakukan remote-nya itu dan cari tahu kita sekarang sedang di repository mana, sedang remote di mana. Nah, git dengan menggunakan perintah git remote min v ini dia perintahnya teman-teman ya. Nah, ini gunanya kita bisa lihat itu kita sedang di repository mana. Di sini saya sedang di repository saya itu project underscore was gitu loh. Oke, nah ntar saya akan kembali dulu ke dalam repository saya. Lalu setelah itu, setelah teman-teman masuk dalam repository-nya, teman-teman karena pertama kali juga ya untuk melakukan push-nya, teman-teman harus gunakan perintah seperti ini, git push min set min upstream min origin master min origin master. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, coba dulu ya. Ya teman-teman tidak apabila saya ada salah sepertinya ada salah nih. Nah, ini gunakan perintah seperti ini. Git push min setup min upstream origin master. Nah, silakan gunakan perintah seperti ini apabila pertama kali. Karena di sini biar dia tuh tidak bingung ingin nge-pushnya tuh kemana, ke branch mana gitu loh. Jadi kita akan membuat dia lebih terarah gitu. Kita ingin nge-push file tersebut ke dalam origin master ya. Dalam origin master maksudnya ke branch master. Branch master itu adalah yang ini teman-teman nih, master nih. Ini yang awal, yang memang default dia. Jadi apabila teman-teman kerja kelompok bisa nambahkan branch lagi kok. Misalnya ini branch saya nih, dan kelompok anggota yang lain ingin pakai branch yang lain aja gitu loh, biar tidak terlalu nabrak gitu eh, perubahan-perubahannya jadi tidak akan ada konflik gitu loh. Nah, oke lanjut. Nah, ini kan karena pertama kali nih ya teman-teman ngepushnya, maka dia biasanya akan meminta login terlebih dahulu ke GitHub-nya. Mungkin dihubungkannya gitu dengan remote-nya. Jadi silakan teman-teman isi saja untuk hubungkannya tuh setelah teman-teman ngisi dia akan terarah ke dalam sebuah halaman gitulah, halaman web browser tapi dia kosong. Kalau dia kosong itu artinya berhasil ya teman-teman. Jangan anggap itu error, itu berhasil artinya. Nah, setelah diarahkan tersebut telah berhasil nih, artinya teman-teman bisa berhasil ngepost. Jika berhasil ngepost maka dia seperti ini nih. Nah, ini dia hasil nanti kalau berhasil ngepost. Nah, lanjut ya. Nah, itu kan yang berhasil. Kalau nggak berhasil itu biasa bermasalah di kredensial lah. Untuk teman-teman ya yang bermasalah apabila tidak berhasil, itu artinya ada teman-teman telah masuk ke GitHub lain gitu loh. Ada akun lain menggunakan akun lain. Nah, untuk atas itu teman-teman bisa masuk ke Credential Manager, Windows Credentials. Lalu di sini ada banyak nih, ada GitHub nih. Langsung aja remove ya, teman-teman. Nah, remove saja aksesnya. Jadi teman-teman apabila mengulang ke kode perintah yang tadi yang git remote git push setup stream itu maka dia akan login otomatis login kita untuk di login terlebih dahulu sebentar sini saya akan carinya sepertinya sudah jauh ya. hmm, nah, oke. Oh belum, sorry. Nah ini dia. Nah apabila teman-teman masukkan perintah ini lagi maka dia akan minta login. Apabila
teman-teman telah menghapusnya dari credential manager tadi. Saya akan minta login. Oke, setelah teman-teman berhasil melakukan push tersebut, silakan lihat saja nanti di bagian sininya teman, bagian GitHub-nya nih. Nih, nanti bakal nampak nih apa aja saja komitnya tuh. Ini komit saya yang pertama kali, ini kedua, ini yang ketiga, dan ini adalah fix. Nah, ini sesuai dengan pesannya tadi ya, message-nya tadi, komitnya tuh apa saja. Nah, setelah itu ya, setelah teman-teman berhasil nge-push-nya tuh, teman silakan masuk ke dalam Vercel ya teman-teman. Namanya adalah vercel.com. Ini adalah web untuk kita deploy-nya ya teman-teman. Silakan buat akun terlebih dahulu teman-teman ya. Jika sudah buat akun, silakan masuk ke overview. Ini ada add new nih, add new dalam project. Nah, sini teman-teman akan diminta untuk menghubungkan dia biasanya. Ingin menghubungkan kemana, impor repository siapa. Teman-teman silakan pertama kali bisa akan dihubungkan ke GitHub, ke Git, ke kemana gitu kan. Tapi silakan pilih GitHub aja teman-teman ya. Hubungkan dengan akun GitHub teman-teman. Lalu untuk GitHub permissionnya tuh saya sarankan jangan semuanya teman-teman ya. Ini karena saya udah login duluan. Jadi saya telah milih on selectnya. Jadi saya apa saja yang saya select. Jika teman-teman tidak mau ribet kayak saya, silakan ambil oleh repository saja langsung dari awal. Jadi dia langsung apabila teman-teman ada tambah yang baru langsung lihat detek jadi semua repository teman-teman tuh ada di sini terus semuanya. Nah kalau saya kan jangan tidak ingin semua yang gitu ada, saya apa saya pilih saja. Jika ada repository baru saya akan memperbarui tersebut lagi, memperbarui izinnya lagi. Saya apa saja repository yang ingin saya gunakan seperti itu aja lagi teman-teman ya. Oke, jika sudah silakan, jika sudah teman-teman hubungkan ke dalam ke GitHub tadi, nah silakan pilih project mana yang ingin teman-teman deploy. Nah, silakan tekan import. Nah, seperti ini ya, tekan import. Nah, import langsung tekan deploy. Sudah dua, sudah. Langsung teman-teman tekan deploy. Dimakan dia seperti ini. Saya sudah ada ini. Oke, saya bedakan saja project name-nya, deploy. Oke, tunggu saja ini ya teman-teman. Saya akan buat logs gitu. Nah, inilah dia harus. Jika tidak ada masalah dia harus sebentar teman-teman. Sekitaran 20-an detik tuh harusnya udah siap dia ya. Ini saja. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini apa saja errornya dari sini nanti ya kalau ada error. Nah, di sini dia tidak error ya teman-teman, buatnya complete. Nah, jika berhasil dia akan muncul pop seperti ini, congratulations. Nah, silakan tekan continue to dashboard. Nah, setelah itu ini adalah deploymentnya. Oh, di sini saya salah deploy teman-teman ya. Maaf. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, untuk melihat apa saja yang telah kita deploy, kita bisa di sini nih. Ini berapa kali kita deploy di sini. Misalnya error kan, silakan redeploy lagi, ada redeploy. Biasanya dia otomatis sih, jika teman-teman berhasil ada memperbarui lagi dari sini kan, fokus ke GitHub, maka dia dalam sepersekian detik gitulah dia akan memperbarui lagi di sini. Dia akan deploy ulang, habis itu dia akan memperbaruinya. Apabila tidak ada error, dia akan langsung memperbarui di dalam linknya tadi. Oke, nah ini adalah project kita semua ya teman-teman ya. Nah, tadi saya telah menambahkan yang baru ya. Saya di sini deploymentnya. Oke, sebentar ya. Sudah fix tadi ini bukan project saya, yang project saya itu yang di situ. Ini project saya nih. Dia telah berhasil di deploy. Ya. Nah, telah berhasil di deploy. Teman-teman makanya seperti ini. Ini bisa diakses oleh kawan-kawan dari kawan-kawan kita semua ya. Misalnya kita sebar aja linknya ini, maka mereka bisa mengaksesnya ini. Akses webnya itu ini sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih.